Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi yang luar biasa. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi suami, bagi istri kami. Kami mengucap syukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Luar biasa, selama hidup saya minum alkohol 2 atau 3 kali. Sepanjang usia saya 47 tahun. Tapi selama beberapa bulan ini tangan saya sudah minum alkohol, nggak tahu sudah berapa ratus kali. Ya. Baik, ya untuk anak kami Abram dan Kevin di rumah, papi masuk TV. Ya. Luar biasa teman-teman ya, akhirnya saya masuk TV juga. Ya. Baik, karena kebiasaan ngajar malam, sekarang ngomongnya malam terus. Baik, tolong slide, Mr. Wardoyo. Hari ini kita akan sharing bersama tentang bagaimana menentukan pasangan hidup, sehingga di akhir khotbah nanti kita bisa melihat apakah pasangan hidup kita adalah memang tuntunan atau tidak. Kalau tidak tuntunan, bukan ditukar, tapi harus diproses. Amin, yang tidak sesuai, bagus, tidak ada yang amin. Baik. Silakan, Mr. Wardoyo. Oh, bisa dari sini. Sorry, gaptek saya. Ini ngarahkannya kemana nih? Oh, ngarah ke sana. Oke, baik. Kita lihat di kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34. Ada tertulis di layar. Tapi cukup kecil ya. Baik. Saya bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Saya bacakan dulu. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Jerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 32. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. 34. Baik, kalau kita baca Bapak dan Ibu ya di ayat yang ke-30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Artinya Ahab itu sudah jahat, kemudian ayahnya, bapaknya Omri juga jahat, Bapak dan Ibu. Nah, belum cukup rasanya kejahatannya, dia menikah, si Ahab mengawini yang namanya Izebel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Papanya jahat, papanya si Ahab yang namanya Omri itu jahat, dan si Ahabnya juga jahat. Kemudian dia mengambil seorang istri orang Sidon yang namanya Izebel yang juga jahat. Ya. Saya heran kenapa anaknya si Ahab bukan si jahat namanya. Nah, kalau kemudian ada sebutan, ya ada sebutan di dalam di dalam kitab ini dikatakan begini, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Jerobeam bin Nebat. Saya coba cari tahu siapa Yerobeam.
Ternyata Yerobeam itu hidup di zaman Raja Salomo dan pernah menjadi raja di Israel, dan ternyata Yerobeam bin Nebat ini dijadikan Tuhan sebagai patokan atas kejahatan beberapa raja. Salah satunya adalah Raja Ahab. Oke. Nah, saya tidak mengupas tentang kejahatannya si Ahab, tetapi dikatakan di sini dalam firman Tuhan bahwa dia mengambil Izebel, ya, sehingga yang tadinya dia tidak pergi kepada Baal akibat pernikahannya dengan Izebel, maka si Ahab bin Omri tadi pergi ke Baal, pergi kepada Baal. Baik, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, dalam pernikahan Kristen, bisa tolong di enter, bisa tolong di enter Wardoyo. Oke, ups, kelewatan satu, ya. Karakter pernikahan Kristen yang pertama Bapak Ibu bisa lihat di dalam adalah pernikahan itu berlaku seumur hidup, sehingga tidak ada kata-kata begini, aku si Wardoyo misalnya. Siapa nama pacarmu Wardoyo? Mana si Wardoyo tadi? Siapa nama pacarnya? Siapa? Kamu? Saya Wardoyo mengambil kamu Tina Purba, ada Tina Purba memang di sini, ada ya. Tina Purba menjadi istriku untuk jangka waktu 7 tahun 5 bulan, nggak ada, ya, nggak ada. Atau misalnya saya Wardoyo mengambil kamu Tina Purba untuk menjadi istriku seumur hidup, tapi tergantung, kalau kau bisa mempertahankan kecantikanmu maka kita terus menikah, kalau enggak kita putus sementara sampai kamu cantik kembali. Enggak ada Bapak dan Ibu. Makanya sebelum menikah, perhatikan sungguh-sungguh apakah wajah dan bentuk tubuh suami atau istrimu yang sudah seperti itu tidak menjadi batu sandungan dalam pernikahanmu. Saya ngomong serius. Karena saya setelah 20 tahun menikah dengan Dr. Petra, tubuh saya bisa seberat ini, saya kembali bertanya kepada istri, apakah cintamu sama seperti 20 tahun yang lalu? Cuy. Ya. Dr. Petra menjawab, cintaku sama. Hanya ada pengecualian. Kalau papi bisa kembali, bukan kembali, tetapi memiliki bobot tubuh normal, aku pasti lebih bahagia karena papi akan jauh lebih sehat. Gitu ya. Jadi bukan cintanya berkurang, tapi harapannya agar saya lebih sehat. Bapak dan Ibu, ada banyak orang, kalau kita lihat di YouTube, ya, di YouTube, di Facebook, itu banyak orang-orang yang dulu tubuh istrinya begini, kemudian setelah menikah dia menjadi lebih berat, kemudian suaminya tidak dapat menerimanya, atau istrinya yang suaminya yang tambah berat, istri tidak dapat menerima, atau istri yang tambah berat, suami yang tidak dapat menerima. Tapi kan Pak, pernikahan kan tidak memandang bentuk tubuh. Benar, pernikahan tidak memandang bentuk tubuh. Yang saya katakan adalah jangan sampai tubuh dan wajah, keriput dan sebagainya menjadi batu sandungan. Amin. Kenapa kok pada diam ini? Jadi takut saya. Sudahlah kita duduk jarang-jarang, saya nggak bisa ngomong dengan Pak Eko seperti biasa, ya kami hanya bisa membuli lewat WA saja kawan-kawan ya. Pak Baskoni mana? Pak Baskoni. Oke, bagus. Ada di belakang. Kok Wardoyo yang jawab ya. Baik. Kemudian yang kedua, pernikahan bukan pada siapa yang kita mau dan rencanakan, tetapi pada apa yang Tuhan mau dan rencanakan atas kita. Puji Tuhan, saya memang mau Dr. Petra menjadi istri saya. Dan Tuhan juga mau Petra menjadi istri saya. Di hadapan jemaat Tuhan saya bertanya, Petra, apakah aku yang engkau mau menjadi suamimu dulu? Dia ketawa teman-teman, dia ketawa. Nah sekarang kita mau seseorang menjadi pasangan kita. Tetapi apakah Tuhan mau orang yang sama menjadi pasangan kita? Makanya dalam
konseling pernikahan Kristen harus ada doa untuk meyakinkan kita bahwa wanita inilah, bahwa pria inilah yang memang dikhususkan Tuhan menjadi istri atau suami kita. Kenapa saya bilang dikhususkan Tuhan? Karena istri atau suami kita tadi tidak boleh tidur dengan pria lain atau tidak boleh tidur dengan wanita lain. Pak, apa ada orang Kristen yang tidur, yang suaminya tidur dengan wanita lain? Ada. Orang Kristen loh Pak, betul orang Kristen, tetapi orang percaya tidak akan melakukannya. Kalau dari sini kita lihat, jika dalam pernikahan kita ternyata ada suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh, maka kita kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan balik bertanya, pernahkah engkau bertanya ini menjadi suamimu atau menjadi istrimu? Kalau kita balik ke masa lalu Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu saya rekoleksi dengan istri dalam 20 tahun pernikahan kami. Ada yang menikahnya lebih tua dari kami 20 tahun dengan istri atau suami yang sekarang boleh angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan. Oh 1, 2, puji Tuhan. Ada yang lebih dari 20 tahun. Sepanjang 20 tahun pernikahan kami, saya menyadari sekali bahwa tidak mudah untuk menjadi istri saya. Tetapi juga tidak mudah untuk menjadi suaminya Dokter Petra. Masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan masing-masing. Tetapi saya mau katakan, apabila kita tahu bahwa pernikahan kita Tuhan yang merencanakan, maka apapun masalah dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Makanya banyak sekali teman-teman, dalam pernikahan Kristen, sebelum menikah kan ada konseling. Kemarin ada beberapa orang ya, ada Pak Bas, ada dokter istri saya, ada siapa lagi dari gereja kita yang mengikuti pendidikan konseling kan, online dari Jakarta. Nah, sebelum menikah, kita dikonseling habis-habisan. Kita dikuliti habis-habisan. Sebelum menikah, artinya ada bimbingan pranikah. Jadi, karena kita mau bersatu, kita mau menikah, kita konseling dahulu, kita dipersatukan oleh Tuhan, kemudian pada saat menikah kita pakai baju yang cantik, pakai jas yang cantik, kita undang kolega, kita undang hula-hula, kita ulang namboru, amangboru, tulang, akong, aceh, dan sebagainya. Maka pada saat engkau berantam dan bertengkar dan memutuskan mau bercerai, maka konselinglah lagi. Konseling lagi kepada para hamba Tuhan tentang rencana perceraianmu. Setelah bercerai, memutuskan untuk bercerai, mendaftarkan di pengadilan negeri, kemudian pakai lagi baju pengantin. Pakai baju pengantin, undang lagi tulang, amang boru, Aceh, dan hadir lagi di gereja kita buat makan-makan atas perceraianmu. Mau? Nggak mau makan-makannya atau nggak mau cerainya? Tentu nggak mau cerainya Bapak dan Ibu. Kalau kita datang kepada Tuhan pada saat kita mau menikah, Tuhan, aku mau menikah, pilihanku si Petra yang cantik, keriting dan hitam manis itu. Tentu pada saat aku bertengkar dengannya, aku tidak menceritakan hal itu kepada siapa kita buat? Si Natasha, maaf yang namanya Natasha. Si Natasha, aku tidak menceritakannya kepada si Tuti, maaf yang namanya Tuti. Apalagi menceritakannya kepada Wardoyo. Emangnya aku laki-laki macam apa? Artinya kita menceritakan masalah pernikahan kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Tapi Pak, mulut hamba Tuhan sekarang banyak yang ember. Aku bilang ceritakan kepada Tuhan, bukan ceritakan kepada hamba Tuhan. Tapi jawabannya nggak instan Pak. Siapa bilang nggak instan? Kupingmu aja yang budek. Kuping kita ini memang kalau bertanya kepada Tuhan mau jawaban yang sesuai dengan mau kita. Bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kalau Tuhan ngomong apa nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kita cenderung untuk tidak mau mendengar.
kayak ngajar mahasiswa aku di sini. Maaf Bapak dan Ibu, kebawa gaya di kelas. Artinya apa Bapak dan Ibu? Pada saat kita dalam pernikahan kita bertengkar hebat, sampai rasanya enggan, pokoknya aku tidak mau tahu, besok aku tidak mau berada di matahari yang sama denganmu. Lah, loh, mau kemana dia pindah? Kita tidak mau satu matahari dengan suami atau istri kita. Dia yang pindah atau kita yang pindah? Aku nggak mau tahu, pokoknya besok aku tidak mau berada dalam satu planet denganmu. Wah, hebat nian. Kepada para suami, kalau masih terpakainya gaji istri dalam biaya operasional rumah tangga, tolong jangan sombong-sombong kali bilang, sudah kunafkahi keluarga ini. Ya, tolong para suami, nggak tahu kok tiba-tiba kepingin ngomong kayak gitu. Mungkin untuk mengingatkan saya juga. Baik. Wah, itu baru satu slide ini, waktu cuma 20 menit. Dasar penentu pasangan hidup. Cantik kali ada kayak gini-gininya. Waroyo buat nanti punya aku gitu. Dasar penentu pasangan hidup yang pertama, cari yang takut akan Tuhan, cari yang dewasa dan bertanggung jawab, cari yang dapat saling bangun dan mengisi, dan cari yang tidak saling mengikat dan mengekang. Sebentar, kita bahas. Apa yang pertama? Yang pertama adalah cari yang takut akan Tuhan. Saya berusaha untuk menerjemahkan takut akan Tuhan. Oh ya, takut akan Tuhan adalah patuh kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itu dari sekolah minggu sudah saya dapat. Sampai kemarin waktu mempersiapkan khotbah ini, saya ketemu sesuatu yang menyadarkan saya. Ayat ini menjadi penentu titik balik bagi saya. Inilah definisi takut akan Tuhan bagi saya. Apa itu? Jadilah seperti Yusuf yang ketika digoda untuk melakukan dosa kejahatan yang dengan istri Potifar, Yusuf menyatakan, bagaimana mungkin aku dapat melakukan dosa kejahatan di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin? Jadi dalam pernikahan orang percaya, apabila si suami atau si istri tergoda untuk melakukan suatu perbuatan cela yang menodai ranjang rumah tangga mereka, yang menodai rumah tangga mereka, yang menodai tubuh mereka, kita harus berkata, bagaimana mungkin aku orang percaya bisa melakukan kejahatan seperti ini? Bagaimana mungkin? Yang sering terjadi adalah, nggak apa-apa, toh dosa yang ini tidak akan menghilangkan keselamatan. Toh dosa yang ini tidak menghilangkan keselamatan. Dosa yang ini tidak menghilangkan keselamatan. Semakin lama kita berjalan menyimpang dari Tuhan, jangan sampai kita tidak tahu jalan kembali ke rumah Bapa. Saking seringnya kita mencium anak gadis seorang di luar sana, saking seringnya kita tidur dengan perempuan tunasusila di luar sana, saking seringnya kita menggombali wanita-wanita cantik di luar sana, jangan sampai kita lupa kita punya istri. Pengalaman pribadi ya Pak, yang dibawa dalam pemberitaan firman Tuhan, apa yang dihidupi atau apa yang pernah terjadi dalam hidup. Kalau Bapak Ibu mau menghakimi saya, silakan hakimi. Lagi pula, siapa yang mengangkat Bapak Ibu menjadi hakim atas saya? Pendeta tadi lawannya ya, Leh. Jadi mari kita semua suami istri, mari menjaga kekudusan ranjang rumah tangga kita. Mari kita suami dan istri menjaga kekudusan hubungan suami dengan istri. Mari kita suami menjaga kekudusan tubuh kita, para istri juga menjaga kekudusan tubuhnya. Amin. Terus kalau kami yang belum berumah tangga gimana Pak? Apa kami puas-puaskan berbuat dosa? Silakan puas-puaskan berbuat dosa. Paling kena HIV kau. Paling kena spilis, penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang. Kepada adik-adik yang belum menikah, saya tegaskan, kalau engkau di masa mudamu menyerahkan tubuhmu hanya untuk diperalat oleh budak nafsu,
maka itu akan mengikatmu seumur hidupmu. Kenapa? Karena kita semua sudah tahu yang namanya kebenaran. Amin. Pada suatu hari, saya dulu merokok Bapak dan Ibu, saya merokok dari kelas 2 SMA sampai tamat S1. Saya S1 agak degil, jadi 5 tahun baru tamat. Ya. Jadi 7 tahun saya merokok, dan saya ceritakan kepada Abraham, Bang, anak saya nomor 1, Bang, jangan merokok. Saya katakan, loh, Papi dulu, ya, karena dia tanya gitu, Papi boleh merokok nggak aku suatu hari? Saya bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh merokok? Papi dulu kan merokok. Betul, Papi dulu merokok. Tapi dulu Papi tidak ada yang ngajari kalau Papi tidak merokok. Orang tua mengajarin, tapi saya curi-curi. Dan pada saya ketahuan, karena bapak saya sudah meninggal, ya cuma karena bapak saya yang berani menegur saya dengan keras, mama saya tidak, otomatis tidak ada yang menegur saya. Tapi sekarang, kau ada papi dan mami yang menegurmu untuk jangan coba-coba merokok. Anak-anak sekarang kan idenya aneh-aneh. Ya. Kevin itu bertanya, Mami kalau nanti istriku tiba-tiba nggak cantik lagi gimana? Anak umur 8 tahun bertanya seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah bahwa kau tidak boleh merokok dan tidak boleh mencoba merokok. Kenapa? Karena kau sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Karena kau sudah tobat. Itu saja jawaban Papi. Tidak ada jawabannya lain. Tidak ada jawaban yang lain. Karena kita sudah dibenarkan. Karena kita disebut dengan orang-orang benar. Dan orang-orang benar jijik terhadap dosa. Amin. Khotbah hari ini berat kali ngangkatnya ke atas. Padahal pujian penyembahannya mantap kali tadi. Ya. Pak Bas, minggu depan aku di Jawa di sekolah minggu aja Pak Bas, sama orang tua susah khotbahnya. Cari yang dewasa, yang bertanggung jawab. Bapak Ibu tenang di kursi masing-masing, masih jauh khotbahnya ini. Ya. Melakukan apa yang ia ucapkan, nampak nggak ya? Nampak ya? Melakukan apa yang ia ucapkan, bukan tidak melakukan apa yang telah ia ucapkan. Saya berusaha untuk berkata seperti di rumah. Dengar ya, kalau papi sudah bicara, maka papi akan melakukan apa yang papi ucapkan. Oh, kalau udah dengar itu, anak-anak itu pada diam. Iya papi. Kenapa? Jangan sampai terucap dari moyetku, dasar kau, jadi itu dia nanti. Ya. Orang dewasa akan bertanggung jawab apa yang dia ucapkan. Sehingga tolong para istri, kalau misalnya uang belanja kurang, tanggal 22, tanggal 23 sudah habis, masih ada seminggu lagi hari, tolong jangan bilang, nyesal aku menikah denganmu. Tolong para istri, jangan seperti itu. Tapi tolong sadar juga para suami, kalau tahu uang belanja kurang, bekerja lebih keras. Ngojek kek, nge-grab kek, apa kek, berinvestasi, cicil emas di Pegadaian, ada tokenya di sini. Ya, promo, mana tahu besok dapat apa kan, diskon bunga. Ya. Saya banyak utang saya di Pegadaian Bapak dan Ibu, ya. Jadi malu pula ya. Artinya apa? Kita harus melakukan apa yang kita ucapkan. Saya ini ngomong bukan sama Bapak dan Ibu, saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya belajar untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Supaya apa? Supaya saya layak disebut orang dewasa yang bertanggung jawab. Jangan umur raja yang tinggi, kelakuan kayak criminal kid. Tahu criminal kid? Anak-anak degil. Yang kedua Pak, komunikatif dengan semua orang. Suami bertanya kepada istri, "Mah, kepingin makan di luar enggak?" "Enggak." "Serius?" "Serius." "Oh ya sudah, kalau gitu kamu masaklah." Dasar suami enggak pengertian. Masak terus, kapan makan di luar? Loh, tadi ditanya kapan makan di luar. Terserah. Ya sudah, enggak, sekarang makan di rumah keberatan. Ya. Yang ketiga, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Ya, sekaligus menghilangkan pemikiran siapa yang butuh, dia yang harus menghubungi saya. Nah ini dia, memiliki jiwa melayani. Kalau di rumah itu kalau urusan makanan saya nggak bisa ikut campur. 100% urusan istri. Saya nggak bisa ikut campur urusan makanan. Bukan karena istri nggak mengasih saya izin, tapi saya yang nggak ngerti. Satu-satunya saya ngerti di rumah adalah masak nasi. Itu pun gosong. Ya. Saya dididik tidak menguasai dapur, dan inilah kesalahan saya.
Makanya anak-anak saya, anak-anak kami didik untuk menguasai dapur. Puji Tuhan, Abraham sudah bisa masak nasi, sudah bisa masak air, dan sudah bisa masak kue. Beremu itu udah bisa masak kue. Ada anak gadisnya cantik, jadi kita promosi. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, bahwa mari sama-sama. Bapak-bapak kalau nggak bisa masak nasi, masak air, masak seperti saya, paling tidak kita bisa nyuci piring. Ya kecuali Bapak Ibu diberkati sekali di rumah punya 15 pembantu. Ada yang nyuci piring, ada yang pijit kaki, ada yang menyediakan kos kaki, ada yang menyediakan baju, ya nggak ada masalah. Kalau kayak kami berempat di rumah, ya harus bisa semua. Wanita tuh juga tolong sadar diri, jangan mentang-mentang ada iklan dari salah satu produk mie. Senin makan ini, Selasa makan ini, ada 7 jenis mie kan punya mereka itu kan. Tolong juga para wanita, terutama para anak-anak gadis, tolong. Jangan pula mengandalkan makanan pada produk mie tersebut. Kan mie yang ini kan ada 7 rasa Pak, 7 hari dalam seminggu, sempurna. Jadi saya tidak usah belajar masak. Saya nggak usah bisa masak nasi. Ya kalau dapat suaminya kayak Wardoyo yang nggak suka makan. Kalau dapat suaminya seperti saya yang hobinya makan, sengsara. Iya kan? Makanya saya tekankan kepada Abraham dan Kevin, syarat pertama istrimu adalah orang percaya. Yang kedua, papi, pintar masak. Kenapa begitu? Karena kalian dua tukang makan. Loh, kalau sampai nanti Abraham dan Kevin, pembantunya disuruh masak, pembantu disuruh masak, takutnya saya apa? Jangan sampai dia jatuh cinta sama tukang masaknya tadi. Iya kalau tukang masaknya perempuan, kok laki-laki? Kan repot kita. Yang keempat, ketawanya terlambat. Ada si Nobel di belakang, ya. Selamat ya Nobel, kau ngegas terus kulihat ya. Awak 12 tahun pernikahan 2 anak, dia baru berapa tahun udah 2 anak, ya. Enggak punya rim lagi dia kayaknya. Menjadi pendengar yang baik termasuk hal-hal yang bersifat masukan, ide dan teguran maupun sanggahan. Kalau saya mau menasihati istri, saya harus pinter cari celah. Kapan itu? Pada saat baru saja memberikan uang belanja. Jadi pada saat saya baru memberikan, mami ini kayak saya kasih uang belanja semalam hari Sabtu, ya betul semalam. Pagi saya transfer, ini ya bukti transfer. Iya, transfer uang belanja sama istri juga harus pakai bukti. Jadi BCA-nya itu saya screenshot, saya kirim dia, saya WA, mami ini uang belanja bulan Oktober ya gitu. Muncul pertanyaan selanjutnya apa? Terima kasih ya papi, September kan masih beberapa hari lagi, nggak ada tambahan. Lah, baru kemarin saya bisa enak ngomong. Enak, mami kan seharusnya itu kan mami kan begini, kalau ngomong sama saya itu begini, ngomong sama anak-anak begini, sikap mami kemarin itu salah, begini salah. Kenapa? Karena itu saat yang paling pas. Kalau mulai tanggal 10, 11 sampai akhir bulan, sampai sebelum datang uang belanja bulan berikutnya, nggak usah diajak ngomong, percuma, buka celah kawan-kawan. Saya tanya ke beberapa sahabat saya, apakah memang begitu wanita? Semua menjawab, iya Pak. 11 dari 10 wanita seperti itu. Bukan 10 dari 11, tapi 11 dari 10. Kapan istri paling pas menasehati saya? Pada saat saya baru marah, saya tenang, saya dimasakkan Indomie rebus, atau saya dimasakkan kue. Atau dimasakkan susu hangat. Dibuatkan susu hangat. Papi minum, saya minum. Enak kali, makasih ya mami. Itu saat yang paling tepat untuk menasehati saya. Kalau saya lagi dinasehati, oh kau nyari perkara kok ya buru-buru bayar. Oh kau, udah. Bahaya teman-teman. Jadi pilih waktu yang paling pas. Kapan mau berbicara dengan istrimu dan kapan mau berbicara dengan suamimu dan dengan anak-anakmu. Kevin itu puji Tuhan dari beberapa kali semester ini mendapatkan top GPA di kelasnya. Abraham dari kelas 1 SD sampai sekarang kelas 2 SMP belum pernah. Sampai tercetus suatu hari dari mulut Abraham mengatakan, papi, aku tidak secerdas adik. Saya katakan, bukan. Hanya kamu menguasai hal yang lain yang tidak dikuasai oleh adikmu.
Kalau tidak nampak kunci mobil di kantor, di rumah, bukan Kevin saya suruh nyari. Bang, kenapa? Kalau Kevin, Maranatha tiba, kunci tidak akan pernah dapat. Tapi kalau Bang cepat. Kalau saya beli, kemarin saya beli face shield, agak susah masangnya, bukan Kevin yang saya panggil. Bang, pasangkan dulu ini aku, saya bilang. Cepat dia masangnya. Kalau Kevin, bukan jadi face shield dibuatnya tadi, tapi jadi mainan. Papi-papi pesawat tempur katanya nanti. Ya. Jadi beda. Kemudian, berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan. Ini yang paling sulit kita lakukan para bapak-bapak. Tapi yakinlah, kalau kita minta maaf sama istri, saya berapa kali saya praktekkan, mami aku minta maaf, aku salah ya. Jawaban pertama istri begini, iya, kesannya kan enak ya, iya saya maafkan. Kesannya pertama, tapi setelah itu masih awal dari sebuah rentetan senjata Mariam Tomong. Iya, baru selanjutnya, tapi kan kemarin aku sudah bilang, papi harus begini. Ya terima, nggak bisa diretur. Kenapa? Sudah pas ukurannya buat saya. Ukuran cintanya sudah pas, segala sesuatu pada dirinya pas denganku. Aku nggak mau tukar dengan yang lain. Karena nggak ada yang mau ya Pak, ia juga salah satunya. Ketawamu keras sekali kulihat. Awas kau nanti di sekolah minggu ya. Aku juga begitu, ukuranku sudah pas. Kita sudah pas, saling mengisi. Tapi Bapak Ibu jangan lihat kami ini kompak ketawa-ketawa seperti ini. Di rumah pendeta, di rumah hamba Tuhan, tinggallah di rumah kami sebulan. Sebulan aja, tapi ingat bayar makan, bayar listrik, bayar kos. Jangan pula tinggal mau gratis-gratis saja. Tinggallah di rumah kami, Bapak Ibu akan melihat seperti apa kehidupan yang sebenar-benarnya. Tamang tahe. Tapi kami saling bersyukur, happy, ya kan? Bahagia, tumbuh subur. Ingat, tumbuh subur bukan ke atas, tapi ke samping. Kita harus rajin. Ada adikku di sana, bahagia kan dia bilang, ku bilang tumbuh subur itu ke samping bukan ke atas. Bahagia dia, yes pembenaran katanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus rajin memberikan apresiasi. Bapak ngasih apa Pak sama istri? Kalau apresiasi, tergantung. Kalau ada duit, aku ke Pegadaian Nancy di Batu Lima. Kalau ada duitku. Kalau nggak ada duitku kemana? Aku beli tas. Kalau betul-betul nggak ada duitku kayak mana? Aku belikan bunga yang 10.000 satu, yang dicuri orang kemarin dari kantor. Viral di YouTube, sudah 11.000 orang yang melihat. Ya. Bunga harga 60.000 pun dicuri. Amang. Itu mama-mama yang tidak takut Tuhan. Bunga harga 60.000 pun dicurinya. Amang tahe. Ya. Jadi para suami rajin berikan istrimu hadiah. Pak Baskoni ya, tolong ya Pak Baskoni ya. Bagus. Berikan kepada Bu Ida itu hadiah. Bunga deposito misalnya. Rumah mewah. Ya, berikan, jangan kau simpan-simpan uangmu itu Pak Bas. Ya, di surga tidak perlu biaya hidup. Ya. Kau ini kulihat hemat-hemat tak menentu kulihat. Ya Bu Ida ya, nanti jangan ngadu lagi sama saya ya. Enggak ada Bapak dan Ibu ya, enggak ada dia ngadu. Nah, apa yang berikutnya? Nah, cari yang dapat saling membangun dan mengisi. Ini bahasa Batak, trust is like a pepper. Once it's crumbled, it can be perfect again. Gelas, kertas, kalau sudah sekali begini, dia tidak akan bisa sempurna lagi. Gelas, kalau sudah pecah, meskipun diperbaiki, dia tidak akan bisa sempurna lagi. Tapi ingat, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada pernikahan tanpa luka. Jadi kalau pernikahanmu luka, pernikahanmu sepertinya hampir karam, tenang. Saya pun mengalaminya. Pak Irwan apalagi. Saya mengambil contoh pernikahan dari gembala kita Pak Irwan. Pada saat saya mengalami satu hal, saya ingat kisahnya.
Saya ingat waktu dia bawa PK dalam bentuk pisang, ya, waktu dikasih pisang bukan dikasih uang. Saya ingat dia harus meninggalkan keluarganya untuk pelayanan, bergumul untuk banyak hal. Itu menjadi contoh bagi saya bahwa pernikahan memang tidak bisa tanpa luka. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa bahwa sudah saatnya aku mengakhiri pernikahanku, maka itu adalah keputusan yang salah. Karena semua orang mengalami luka yang seperti itu. Tentang bicara kepercayaan, setiap orang itu akan memaknainya berbeda-beda, Bapak dan Ibu. Kalau saya berpendapat seperti ini pribadi saya ya, pribadi saya. Bapak Ibu bisa pakai definisi yang lain. Kepercayaan adalah tempat keyakinan bahwa orang lain, tempat harapan kita bergantung akan memenuhi harapan-harapan kita. Saya punya visi dan misi terhadap kedua anak kami. Sekolahnya harus hebat, mereka harus menginjakkan banyak tempat di luar negeri. Mereka harus menjadi seorang yang diberkati di banyak perusahaan. Mereka harus memiliki perusahaan holding company yang luar biasa, yang menjadi berkat buat banyak orang. Intinya apa? Engkau harus sukses, engkau harus kaya, dan engkau harus menjadi berkat. Maaf, saya tidak setuju kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan uang tidak penting. Maaf, saya tidak setuju. Tapi saya mau katakan, uang, berkat yang kita terima itu harus bisa kita salurkan kepada orang lain, supaya kita juga bisa jadi berkat. Amin. Oh, kalau saya, kalau kerja suka lupa waktu. Kadang-kadang anak buah suka stres. Pak, udah jam 10 malam, apalagi kalau saya sudah di luar kota. Pak, udah jam 10. Udah jam 10, masa sih? Saya bilang, ayo pulang kita. Kami di tempat klien, baru kami balik ke hotel. Jam 10 malam baru pulang. Lupa pulang. Kenapa? Karena kerja. Karena saya tahu semakin cepat ini selesai, maka semakin cepat juga fee akan saya terima, dan semakin cepat juga saya bisa menyalurkan berkat kepada banyak orang. Untuk apalah kita punya banyak uang, untuk tabungan saya siapkan. Bahkan untuk persiapan pernikahan kedua anak kami pun saya sudah siap. Udah aku siapkan leh uang perkawinannya si Bang sama si Kevin. Tenang Maho, udah aku siapkan ya. Kasih tahu sama Inang Bao nanti. Saya siapkan masa depannya, saya siapkan. Tapi saya percayakan kepada Tuhan bahwa masa depannya akan cerah, gilang, dan gemilang. Bukan berdasarkan apa materi yang saya siapkan tadi, tapi berdasarkan apa yang seharusnya dia lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang yang jadi masalah adalah, kalau gitu untuk apa uang Pak? Bukankah Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan kuda dari Mesir. Betul. Kalau itu yang kita jadikan sebagai dasar kita untuk memperoleh kemenangan. Tetapi pada saat kita menyerah, loh, kalau kita tanya Tuhan misalnya, Tuhan, ini ada uang, jumlahnya 50 juta, kemana aku buat? Terus Tuhan bilang, kasih ke sana. Tentu ke sana kita kasih. Yang ini belikan ini ya, untuk persiapan masa depan anakmu. Karena nanti anakmu akan butuh uang ini suatu hari. Ya kita simpanlah. Jangan pula mengutip pepatah Inggris kuno. Unang pajago jagohon. Ke A kata Tuhan, ke B kita lakukan. Itu namanya pajago jagohon. Anggar jago, Bapak dan Ibu. Dalam keluarga itu sering terjadi. Tapi ingat, Bapak dan Ibu, kalau kita mau diberkati, maka kita lakukan seluruh perintah Tuhan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Emas yang kau tabur, emas yang kau tuai. Uang yang kau tabur, uang juga yang kau tuai. Nasi yang kau tabur, diabetes yang kau tuai. Oh iya, saya sedang ngomong sama diri saya sendiri. Sampai sekarang kalau sudah makan nasi, istri langsung bilang, papi, padahal diabetesnya belum jadi. Ya, masih normal, tapi karena usia sudah 47, istri selalu bilang, papi, wah lemah, papi. Nah, apa yang berikutnya? Ini pendapat dari Murman, tahun 1993. Ya, kita agak-agak kesekuler sedikit. Ada lagi yang berpendapat bahwa kepercayaan adalah kemauan seorang untuk bertumpu pada orang lain, di mana kita memiliki keyakinan padanya. Aku bertumpu padamu untuk menjadi istriku. Aku punya cita-cita yang hebat untuk Abraham dan Kevin, makanya aku memperistrikan kau.
mau menjadikan kau sebagai istri yang memiliki visi yang sama denganku, agar kita berdua bisa melihat masa depan anak-anak kita yang indah, gilang dan gemilang bersama Tuhan Yesus. Aku mau satu visi denganmu. Jangan pula kita bilang anak kita jadi A, istri kita mau jadi B. Susah. Kita harus satu visi. Gak mudah Bapak dan Ibu, gak mudah kali pun. Yang berikutnya, menurut Russo, ya, kepercayaan itu menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Kita mau orang ini baik kepada aku, kita mau orang ini baik padaku, kita mau orang ini baik padaku. Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau orang buat kayak gitu, ya kau buat kayak gitu dululah. Kan gitu. Kalau kita mau istri kita baik pada kita, berarti kita yang harus baik pada istri. Kalau kita mau diberkati orang lain, berarti kita pun harus memberkati orang lain. Jangan mau diberkati saja, tapi tidak mau memberkati. Kepingin makan enak, tapi terus-terusan ditraktir orang. Bahasa Batak kuno disebut dengan bokang tau. Ya, itu nggak main kayak gitu. Dalam bisnis, Bapak dan Ibu, semakin banyak kita mentraktir orang, maka semakin banyak juga orang yang akan datang kepada kita. Jangankan bertemu dengan klien, bertemu dengan calon klien saja, kita harus bayari makannya, kita harus bayari minumnya. Itu orang sekuler dalam dunia sekuler. Jadi jangan biasakan minta traktir. Begitu ketemu, bayar. Ya kalau nggak punya uang di dompet, jangan mengajak orang. Ya, jangan seperti saya, suka ketinggalan dompet kalau sama istri. Tapi masalahnya istri selalu ingat bawa dompet saya. Pokoknya bagi teman-teman yang sudah belum menikah, kalau dapat istri yang model kayak istri saya, panjang umur, sehat dan berbahagia. Ya. Kenapa? Salah sedikit hidup, langsung dia ngomel. Ya. Tapi puji Tuhan, kalau dia nggak ngomel, saya akan semakin salah, dan semakin salah. Ya. Arti sebuah kepercayaan sehingga butuh waktu untuk membangun dan mempertahankannya. Jadi kalau suami sudah percaya kepada istri, pertahankan. Kalau istri sudah percaya kepada suami, pertahankan. Kalau belum percaya, buat dia percaya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah kedekatan. Kita harus dekat dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Betapa bahayanya kalau kita tidak dekat. Saya kemarin ikut sebuah pelatihan Bapak dan Ibu. Kalau meriksa WA, si Baam itu adalah handphone Baam itu saya periksa secara reguler. Jadi saya periksa sekali, Sabtu kemarin tidak, sepertinya hari ini baru saya periksa. Saya periksa HP itu setiap hari Sabtu. Saya lihat WA, saya lihat browsing, semua saya lihat. Memastikan tidak ada situs-situs yang dia tidak boleh kunjungi. Ya, beberapa kali dia pernah satu grup dengan seorang anak di luar sana, dan di grup itu kata-kata yang dikeluarkan itu kata-kata kotor. Ya, saya langsung quit dari WA, maksudnya saya quitkan dia dari WA itu, kemudian saya hapus. Terus dia tanya, "Papi kenapa aku di-left-kan?" Dia bilang, itu menjadi pengajaran yang buruk atasmu. Tapi kan aku nggak ikut-ikut ngomong, betul nggak ikut ngomong, tapi kan kau baca, lengket di pikiranmu. Suatu hari kau menemukan waktu yang tepat untuk mengucapkan kata-kata ini, maka kata-kata ini akan kau ucapkan. Itu pasti, karena sudah lengket di sini. Nah, kemudian, puji Tuhan kemarin saya ikut sebuah pelatihan tentang tools audit forensik, dan saya menemukan kami diberikan sebuah aplikasi untuk melihat browsingnya ini apa saja di dalam laptop, meskipun sudah clear history. Jadi kita bisa lihat, bahkan file-file yang sudah dirubah, kita bisa tahu itu file apa sebenarnya, bahkan beberapa aplikasi untuk menebus password dan sebagainya, password sulit. Nah, cuma nggak boleh salah gunakan, karena kami pun hanya menggunakannya dalam rangka audit saja. Kalau tidak audit, saya tidak berani menggunakannya. Makanya audit pertama saya lakukan terhadap anak saya kemarin. Nah, toh nggak apa-apa kan ngaudit anak sendiri. Dan puji Tuhan, ternyata memang dia mengunjungi bukan situs-situs yang berbahaya bagi saya. Meskipun ada beberapa situs yang bagi saya tidak, maksudnya percuma gitu, situs game. Saya tanya, game apa yang kau download?
Kemudian saya tanya, itu papi bisa lihat di laptopku game apa yang ku download? Saya lihat laptop, ya ternyata semuanya game berantem. Ya. Tapi ini menjadi presiden buruk. Tapi untuk menjelaskan tentang betapa buruknya berantem, saya butuh waktu. Kenapa? Karena hiburan saya dengan kedua anak saya adalah berantem. Namanya laki-laki. Nggak mungkin laki-laki saya ajak main boneka. Ini Wati, titi. Itu nggak mungkin Bapak dan Ibu. Itu nggak mungkin. Nah, kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, ya, kita harus bisa memenuhi reliabilitas. Kita harus bisa betul-betul memenuhi apa yang diharapkan orang. Kalau kita suami yang butuh istri yang bisa mengurus rumah tangga, maka carilah wanita yang betul-betul bisa mengurus rumah tangga. Tapi kalau kau butuh istri memang yang hanya pandai bersolek, carilah istri yang pandai bersolek. Kalau aku memang enggak, aku cari dari dulu istriku yang pandai bersolek. Kenapa? Karena aku hemat. Aku enggak mau istriku menggunakan banyak uang untuk beli lipstik. Tapi kalau engkau setuju istri menggunakan lipstik, silakan, enggak ada masalah. Ya, ini selera masing-masing. Oke. Nah, baik. Cari yang tidak saling mengikat dan mengekang. Oke. Tapi tidak mengikat dan tidak mengekang, jangan sampai salah. Coba video 1 tolong ditayangkan. Hindi ko makakalimutan ang ngiti mo nung una kitang nakita. Naalala ko nun, sa Jollibee pa lang, sinabi ko na sa sarili ko, she's the one. Spicy chicken joy with extra rice. And a plate of pineapple juice. Noon pa lang, alam ko na that you're the one I want to spend the rest of my life with. Kaya pinapangako ko na I will be the man for you. Pinapangako ko na pasasayahin kita. I'll be there whenever you need me. I'll be patient with you at all times. I promise I will never change. Mahal na mahal kita. Gusto ko, ikaw ang pinakamaligaya sa lahat. Kahit hindi naging tayo. I'll always be your best friend. Oke. Baik. Jadi, Wardoyo, dekat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat jatuh cintanya sama siapa, menikahnya dengan siapa. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai kok ngomongnya sama Nobel pula ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi, boleh silakan mengikat dan mengekang. Kebetulan kalau saya pergi keluar kota, saya harus bawa ketiga staf saya yang wanita. Dan ketiganya masih gadis, dan ketiganya punya orang tua, dan yang paling sangat menyulitkan bagi saya adalah kami harus masuk hotel. Hotel yang sama dengan kamar yang berbeda. Nah, istri selalu mengingatkan, papi hati-hati,
Karena kita nggak tahu orang, tiba-tiba papi masuk dari kiri, dia dari kanan, itu difoto. Mereka masuk di hotel yang sama. Ini bisa menjadi bahan untuk menjatuhkan papi suatu hari. Gitu. Tapi saya berkata kepada istri bahwa topang aku dalam doa, dan aku tidak akan mengandalkan kekuatanku, tapi aku akan berserah diri hanya kepada Tuhan. Tidak mudah untuk menjadi seorang saya, dan tidak mudah untuk menjadi seorang istri bagi saya. Sama, tidak mudah untuk menjadi seorang Nobel. Ganteng, muda, energik, punya segalanya. Tidak mudah untuk menjadi seorang Pak Baskoni. Ganteng, muda, punya segalanya. Tidak mudah seperti Pak Eko. Ganteng, muda, dan punya segalanya. Tidak mudah menjadi seperti kita semua. Enggak mudah, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena ada begitu banyak orang di dekat kita yang berusaha untuk menghancurkan pernikahan kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah mari kita bersama-sama menjaga kekudusan pernikahan kita. Amin. Baik, sebelum khotbah saya tutup, kita dengarkan kita lihat satu buah video lagi, semoga bisa jadi berkat. Video ini sudah pernah ditayangkan sekali pada doa puasa beberapa bulan yang lalu, tapi saya akan tayangkan lagi pada ini. Silakan, Mr. Wardoyo.哟，这么乱丢！哎，你知道我很多东西做的嘛？我要扫地、抹地，还要洗衣服嘞，还要煮给你吃啊！你当我是什么？是你阿 C 呀？亲爱的，你回来了啊？哎，今天辛苦吗？很累啊，今天。啊，很累啊。这样子的话，我帮你按摩1-2下哦。等一下我准备红酒给你喝。很好。肚子很饿哎，有得吃了吗？不要一直催我，我有很多东西做的嘞。你会煮饭很容易啊，去帮我拿酱油来，还有盐。爹，需要我帮忙吗不用啦，你去做一下就快好了。 ？OK。试一下。 She was afraid to come out of the locker. She was Ini. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita jaga pernikahan kita masing-masing dan tetap yakinkan dalam diri kita bahwa apabila kasih Pak. Maka apabila kita sadar dalam pernikahan kita ada yang tidak benar, ada yang tidak beres, mari kita cari Tuhan untuk kembali membenarkan pernikahan kita, untuk kembali membereskan pernikahan kita. Yakinlah Bapak Ibu, kami yang sudah menikah 20 tahun tidak mudah untuk menjalaninya. Tapi saya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan izinkan aku untuk mendapatkan 2 tahun yang kedua. Bersama orang yang sama, Petra menjadi istriku, bukan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi Tuhan akan terus bekerja dalam hati kami untuk mempertahankan perkawinan kami, untuk mempertahankan telah kami janjikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anak-anak, terima kasih untuk suami, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk mertua yang luar biasa baik, terima kasih untuk orang tua yang menyenangkan, terima kasih untuk ipar yang sangat mendukung rumah tangga kami, terima kasih untuk segala sesuatu untuk saudara-saudara yang boleh terus mengingatkan kami betapa pentingnya sebuah pernikahan dalam pernikahan orang percaya. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan pernikahan kami hari ini terus sampai
maut memisahkan kami. Sudah ada yang 5 tahun pertama, ada 5 tahun kedua. Kami yang sudah 20 tahun pertama pun, kami mau ada 20 tahun kedua dengan orang yang sama, dalam pernikahan yang sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih hambanya Pak Juli Edi beserta dengan Ibu yang sudah melayani di tempat ini dan kita sangat diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk ke penghujung ibadah kita yang pertama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima doa berkat. Bapak Ibu Saudara, bawalah pulang setiap firman yang sudah engkau dengar. Lakukanlah itu dalam hidupmu untuk mempersiapkan engkau menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah segala berkat-berkat Allah. Biar damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan urapan kuasa Roh Kudus turun melimpah atasmu, memampukan kau melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat-berkat surgawi akan ada padamu. Keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan akan menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali kedua. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus